Beberapa waktu yang lalu, ada satu kisah mistis yang sempat trending banget di Twitter. Dan kisah ini pertama kali ditulis dalam bentuk tren di akun Zero Point yang berjudul Di Ambang Kematian. Cerita ini benar-benar diangkat dari kisah nyata dan dialami oleh seseorang yang bernama Nadia. Yang ternyata Nadia dan keluarganya ini terlibat dalam sebuah perjanjian dengan iblis yang disebut pesugihan. Awalnya semua berjalan dengan baik-baik saja, hingga pada akhirnya iblis dalam pesugihan itu mulai menuntut tumbal, yang mana tumbal itu adalah nyawa manusia. Sebelumnya, hai, nama aku Trichandra. Buat kalian yang suka sama kisah-kisah horor kayak gini, wajib banget kalian subscribe, karena di minggu-minggu ini aku lagi extracted sama pengalaman-pengalaman mistis seseorang, dan I think ini sangat seru banget. So, tanpa berlama-lama, mari kita bahas kisah mistis tentang Nadia ini. Apa yang akan terjadi dan apakah keluarga Nadia ini selamat? Ini dia kisahnya. Berawal dari sebuah keluarga yang tinggal di salah satu kota di Jawa Timur. Mereka terdiri dari bapak, ibu, kakak laki-laki, dan juga adik perempuan yang bernama Nadia. Dan Nadia ini adalah orang yang menceritakan semua kejadian yang dialami oleh dirinya dan juga keluarganya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bapak sama ibu Nadia bekerja sebagai pedagang di sebuah pasar. Usaha bapak sama ibu ini pun berkembang pesat, sehingga akhirnya mereka pun memiliki toko besar dan menjadi distributor sembako hingga ke kota seberang. Secara finansial, bisa dibilang mereka ini sangat-sangat sejahtera sekali. Mereka pun tinggal di salah satu rumah yang berada di kawasan komplek perumahan. Sejak tahun 2000-an, ketika Nadia ini masih kecil, bapak dan ibu mulai merenovasi rumah mereka. Dan menurut Nadia nih, pada saat itu bapak dan ibunya tidak pernah berhenti untuk merenovasi rumahnya. Entah kenapa nih, baru aja lantai keramiknya ini direnovasi, secara tiba-tiba bapak dan ibu menyuruh tukang untuk mengganti lantai keramik tersebut ke yang baru, gengs. Dan setelah selesai, lantai tersebut akan dibongkar kembali dan digantikan dengan yang baru lagi, gengs. Gak cuma itu, pagar, atap rumah, pintu, ada aja yang ditambahin dan ada aja yang diganti. Jadi seakan-akan mereka tuh gak pernah berhenti merenovasi rumahnya. Meskipun Nadia merasa keheranan, tapi Nadia memilih untuk tidak memikirkan hal itu, karena yang terpenting baginya adalah keluarga mereka bahagia. Tapi sayangnya, kebahagiaan keluarga mereka ini ternyata tidak bertahan lama. Bapak dan ibu yang semula adem ayem, perhatian, romantis, itu tiba-tiba jadi saling bertengkar. Bapak yang biasanya penyabar, secara mendadak berubah menjadi sikap yang temperamental. Bahkan nih, bapak ini bisa sangat marah karena hal yang sepele gitu. Pernah di suatu hari, Nadia ini ketahuan mengepel lantai rumahnya, gengs. Dan tiba-tiba, bapak membentang dengan nada tinggi, "Kau mau mati ya?" Memang sepintas kita berpikir, apa yang salah gitu kan? Dan memang bapak ini melarang atau tidak memperbolehkan siapapun untuk membersihkan rumah mereka. Itu kebayangkan, rumah gede banget tapi gak pernah dibersihin gitu. Disapu aja gak boleh, apalagi dipel gitu kan. Dan setiap kali Nadia mau membersihkan, bapak ini selalu marah gitu. Hingga pada suatu hari, sesuatu yang sangat janggal pun tiba-tiba menimpa mereka. Nadia berkata, pada saat itu ibunya ini entah kenapa mendadak jadi sering melamun dan mulai sakit-sakitan gitu. Lalu setiap di atas jam 12 malam, ibunya ini selalu tanpa sadar itu berjalan ke halaman belakang rumahnya gitu. Dan hanya untuk duduk menjongkok di sana, gengs. Dan selain itu, ketika ibunya terkena demam tinggi, ibunya ini tuh sering sekali tiba-tiba berteriak histeris seperti ketakutan gitu. Seolah-olah ada sesuatu yang menyerang dirinya. Awalnya nih, Nadia ini mengira ibunya itu cuma halusinasi aja gitu. Tapi tidak lama kemudian, mereka kembali dikejutkan dengan perilaku bapak yang sangat-sangat mencurigakan gitu. Pernah di suatu hari, bapak ini tiba-tiba pulang ke rumah dengan membawa kepala kambing berwarna hitam. Dan si kakak ini penasaran, akhirnya bertanya lah mengenai hal tersebut gitu. Walau tanpa diduga-duga, bapak ini menjawab dengan sangat marah, "Udah, gak usah banyak tanya, kalian masuk kamar aja." Gitu kata bapaknya. Dan di sisi lain, kondisi ibu pun makin memburuk. Ibu ini jadi sering menangis sambil berkata, "Maafin ibu ya, kakak dan Nadia harus nurut sama bapak biar sama."
kata ibunya. Dan di momen itulah Nadia sama kakaknya pun ikutan menangis sambil terus berdoa semoga ibu ini segera sembuh gitu dari penyakitnya. Tapi bukannya membaik, malah ada sebuah kejadian yang sangat-sangat tragis yang tiba-tiba aja datang menimpa ibu. Dimana pada saat itu, ibu yang masih dalam kondisi sakit itu mendadak kehausan, gengs. Ibu pun berjalan menuju dapur untuk mengambil air. Dan ternyata pada saat itu ibu ini juga merebus air di panci besar. Saat itu Nadia berpikir, oh mungkin ibu mau sekalian mandi pakai air hangat, makanya ibu merebus air di panci besar gitu kan. Tapi ternyata asumsi Nadia ini salah. Secara mengejutkan, tiba-tiba ibu mencelupkan kepalanya sendiri ke dalam panci yang berisi air mendidih itu. Langsung dengan sigap, bapak pun berlari untuk menarik tubuh ibu. Tapi sayangnya semua sudah terlambat. Di momen itu, ibu meninggal dunia secara mengenaskan pada tahun 2002. Dan di tahun-tahun berikutnya, rumah mereka selalu mendapatkan teror-teror mistis. Pernah di suatu malam, tepatnya sebelum 40 hari meninggalnya ibu, kakak tiba-tiba berkata kalau dia ini mau tidur di kamarnya Nadia aja gitu. Dan dari ekspresinya si kakak ini, itu kayak lagi ketakutan banget gitu. Tapi pada saat itu si kakak belum mau cerita tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan setelah bertahun-tahun berlalu, Nadia ini baru tahu kalau ternyata di malam itu kakak mengalami mimpi buruk, di mana di dalam mimpinya kakak itu melihat ibu yang dalam keadaan dikerangkeng menggunakan rantai besi, gengs. Ibu menangis kesakitan dan berteriak menyuruh kakak ini untuk lari kabur gitu. Dan belum sempat kakak ini lari, tiba-tiba di situ ada makhluk hitam besar berbulu datang menyergap si kakak. Dan disitulah kakak seketika langsung terbangun dari mimpinya. Tapi anehnya, ketika si kakak udah bangun, ternyata nih dia masih mendengar suara tangisan ibu dari arah halaman belakang rumahnya. Dan itulah mengapa pada malam itu si kakak tiba-tiba ngebet banget pengen pindah ke kamarnya Nadia. Selain ada kejadian yang terbilang seram itu, kakak dan Nadia juga itu sering ngedenger ada suara-suara aneh di dalam rumah gitu. Dan suara-suara aneh itu juga muncul dari dalam ruangan kerja bapaknya. Tapi waktu itu mereka sama sekali nggak berani ngecek gitu, karena mereka dilarang keras untuk masuk ke ruangan itu. Jadi sebenarnya buat penasaran juga bagi mereka gitu, kenapa kok tiba-tiba rumah gua tuh jadi creepy gitu kan. Dan pada awalnya, Nadia sama kakak itu berusaha untuk mengabaikan suara-suara aneh tersebut. Tapi ada satu hal yang akhirnya benar-benar mengganggu mereka gitu. Dimana hampir setiap tengah malam hingga menjelang subuh, mereka tuh selalu aja mendengar suara kambing dari halaman belakang rumah mereka gitu. Bahkan suara kambing itu tuh juga didengar sama tetangga-tetangga mereka. Padahal nggak ada satupun dari mereka itu yang memelihara kambing. Tapi anyway ya, di saat yang bersamaan, bisnis bapaknya ini tuh semakin maju gitu. Dan meskipun begitu, tetap aja kondisi rumah mereka gak nyaman seperti dulu lagi gitu. Tahun demi tahun berlalu, hingga akhirnya pada tahun 2012, kakak dan bapak ini terlibat satu pertengkaran yang sangat besar. Pada saat itu, dengan nada tinggi kakak ini berkata ke arah bapak nih, "Kau bunuh ibuku, sekarang gantengnya." Jadi gitu. Dan entah kenapa sikap kakak tuh berubah sedikit demi sedikit, itu jadi temperamental, gengs. Dan kebalik nih, secara mengejutkan, bapak ini yang biasanya temperamental, kali ini si bapak itu malah nangis sesegukan dan berkata, harusnya bapak yang mati bukan ibumu, katanya kayak gitu. Dan setelah mengatakan hal tersebut, bapak pun akhirnya bercerita tentang satu fakta yang sangat-sangat membuat shock parah, dimana semua teror yang mereka alami termasuk kematian ibu itu terjadi bukan tanpa alasan, geng. Dan ternyata selama ini bapak telah melakukan pesugihan atas persetujuan ibu. Saat pesugihan tersebut adalah mereka ini tidak boleh membersihkan rumah dan harus selalu merenovasinya gitu. Selain itu juga mereka tuh harus secara rutin melakukan ritual sebagai pengganti tumbal. Bapak ini melakukan ritual dengan menggunakan kambing berwarna hitam. Dan pada awalnya tuh kesepakatannya memang cuma pakai kepala kambing aja gitu. Tapi tanpa diduga-duga si iblis ini meminta tumbal manusia, geng. Dan waktu itu si iblis minta salah satu anak dari si bapak gitu. Terserah lah mau yang mana gitu. Tapi karena gak tega, si ibu pun menawarkan dirinya agar ibu aja yang menjadi tumbalnya gitu. Dan bapak ini sangat menyesali perbuatannya. Tapi sayangnya ya, nasi udah menjadi bubur. Pesugihan tersebut tidak bisa dibatalkan. Dan supaya gak ada korban lagi, mau gak mau, mereka ini harus tetap melanjutkan segala hal yang menjadi syarat dalam pesugihan tersebut. Mereka harus terus melakukan renovasi, membiarkan rumah tetap kotor, dan melakukan
melakukan ritual kepala kambing. Setelah ritual itu selesai, kepala kambing tersebut akan dikubur di halaman belakang rumahnya. Dan itulah alasan mengapa Nadia sering banget itu ngedenger suara kambing di tengah malam di halaman belakang rumahnya, guys. Akhirnya, tak punya pilihan lain, dengan terpaksa Nadia dan kakaknya pun membantu bapaknya menjalankan ritual tersebut. Awalnya memang semua berjalan baik-baik saja, tapi tanpa mereka duga, sebuah tragedi yang sangat menyeramkan lagi-lagi menimpa keluarga Nadia. Masih di tahun yang sama, secara mengejutkan, kakaknya Nadia ini itu tiba-tiba meninggal dunia dengan mata melotot dan sekujur tubuhnya itu membiru, guys. Dan dokter itu bilang kalau si kakak itu meninggal karena penyumbatan pembuluh darah. Tapi Nadia curiga, kayaknya meninggalnya si kakak ini berkaitan dengan pesugihan bapak gitu. Dan sejak kakak ini meninggal, Nadia ini tuh jadi lebih sensitif sama hal-hal gaib gitu. Dan di momen itulah, untuk pertama kalinya, Nadia melihat sosok iblis dungis yang selama ini membantu pesugihan bapak. Jadi ceritanya waktu itu, kurang lebih itu 1 minggu setelah meninggalnya si kakak, sekitar jam 1 malam, Nadia ini dikejutkan dengan suara bapak yang lagi ketawa kenceng banget, gengs, dari dalam ruangan kerjanya. Dan gak lama kemudian, itu kan dengar suara langkah kaki yang kayak orang rame banget gitu, kayak rame orang gitu, kayak orang banyak gitu kan. Terus Nadia ini heran, ini kenapa? Si bapak ritual apa? Kok rame banget gitu kan? Karena penasaran, Nadia pun akhirnya memberanikan diri untuk memeriksa sumber suara itu dan memeriksanya ke ruangan bapak gitu. Dan di momen itulah Nadia mendengar suara napas yang mendengus kencang. Awalnya dia ragu karena dia tuh gak boleh masuk gitu sama bapaknya ke ruangan kerja bapaknya. Tapi di sisi lain Nadia juga khawatir takut bapaknya itu kenapa-napa gitu. Akhirnya secara perlahan-lahan Nadia membuka pintu ruangan kerja bapaknya. Dan bisa kalian tebak apa yang Nadia lihat di sana? Betapa terkejutnya Nadia ketika dia melihat bahwa di ruangan itu ada sesosok makhluk bertubuh setengah manusia setengah kambing, geng. Badannya manusia tapi kepalanya itu kambing. Dan sosok itu duduk membelakangi Nadia sambil makan bak binatang buas yang lagi kelaparan gitu. Dan ketika Nadia memperhatikan apa yang sebenarnya sedang dimakan oleh makhluk itu, seketika itu Nadia langsung lemes banget, guys. Dimana Nadia ini melihat sosok itu sedang memakan potongan tubuh manusia yang mana Nadia kenal betul jika potongan tubuh itu adalah kakaknya. Saking shocknya Nadia waktu itu, sampai-sampai nih Nadia itu gak bisa gerak sedikit pun. Dia kayak nge-freeze aja gitu. Dan tiba-tiba aja sosok itu nengok ke belakang, menatap Nadia dengan mata merahnya, dan secepat kilat sosok itu tiba-tiba bangkit menyergap Nadia. Dan di momen itulah seketika Nadia langsung pingsan tak sadarkan diri deh. Terus keesokan harinya Nadia terbangun di dalam kamar. Itu tubuhnya kerasa sakit banget dan dipenuhi luka cakar gitu. Kemudian bapaknya ini datang menghampiri Nadia dan bilang, semalam bapak lihat Nadia pingsan di depan ruang kerja bapak. Nadia kenapa? Pas dengar si bapak ini nyebut ruang kerja, itu seketika Nadia langsung nangis sejadi-jadinya, gengs. Nangis ketakutan gitu. Karena apa? Karena dia teringat lagi dengan apa yang dilihatnya semalam gitu. Sampai sesegukan Nadia ini bilang, Pak, malam itu Nadia ngelihat dengan mata kepala sendiri bahwa ada makhluk besar berkepala kambing itu lagi makan tubuhnya kakak. Nadia takut banget, Pak, gitu katanya. Dan si bapak jawab nih, ya kamu itu cuma salah lihat kok, Nad. Kan kamu lihat sendiri, bapak yang makamin jenazah kakak kamu gitu. Jadi gak mungkin lah itu semalam tubuh kakak. Walaupun bapak dia terus meyakinkannya, dan dia juga yakin seyakin-yakinnya jika kejadian semalam itu bukanlah halusinasi. Dan sejak saat itu, sosok iblis kepala kambing itu selalu datang menampakkan dirinya setiap malam Selasa. Kebayangkan, setiap malam Selasa itu selalu ada gitu. Dan kemunculan sosok itu membuat Nadia itu gak bisa hidup tenang gitu. Hingga akhirnya pada suatu hari, bapak ini mengajak Nadia untuk pergi ke suatu tempat di ujung Pulau Jawa. Di sepanjang perjalanan menuju ke sana, dia selalu mendengar suara-suara menyeramkan yang berbisik di telinganya. Dan kalian tahu suaranya itu kayak gimana? Dia bilang, mati, sebentar lagi kamu pasti mati. Katanya kayak gitu. Dan sebisa mungkin Nadia itu mengabaikan suara-suara tersebut gitu. Hingga nggak lama kemudian, mereka itu sampailah di sebuah rumah yang mereka tuju gitu. Dan ternyata rumah itu adalah milik seorang dukun. Di rumah itulah segala pesugihan bapak ini bermula, guys. Bapak datang menemui dukun tersebut untuk meminta tolong dilepaskan dari ikatan pesugihan, guys. Dan ternyata dukun itu bilang jika semua sudah terlambat, iblis itu tidak akan lepas dari kamu. Kayak bilang kayak gitu. Kesal dengan perkataan si dukun, bapak akhirnya membentak dukun tersebut dan berkata, kau yang bilang kan dari awal tuh gak ada tumal-tumal manusia, terus kenapa tiba-tiba keluargaku yang mati? Dan bapak yang marah itu dibalik bentalah sama si dukun, ya kan? Keserakahan kau sendirilah yang membuat kau jadi kayak gini.
sekarang angkat kaki dari rumahku, pergi. Katanya kayak gitu. Nah, setelah pulang dari rumah si dukun itu, sepanjang perjalanan bapak ini panik banget kan. Dan Nadia juga bertanya-tanya nih kan, apa mungkin bapak ini mengetahui sesuatu tapi menyembunyikannya gitu. Entah apa dalam pikiran si bapak pada saat itu, tapi yang jelas bapak ini sangat-sangat kalut banget hingga dia tuh menjadi sering ngamuk lagi gitu. Jadi sering nangis di ruang kerjanya. Dan di sisi lain, bapak juga terus mencari seseorang yang bisa melepaskan atau yang bisa menolongnya dari pesugihan ini gitu. Dia mencari kiai, dia mencari orang pintar gitu. Tapi belum juga berhasil, guys. Selagi bapak berusaha memutus ikatan pesugihan tersebut, mau tidak mau, Nadia harus bisa melanjutkan hidupnya dengan perasaan was-was di sepanjang waktu, guys. Dan ternyata sosok makhluk kepala kambing itu masih sering datang. Dan Nadia selalu merasa ada yang mengawasi Ninja gitu. Di situ Nadia cuma berdoa, ya semoga Tuhan memberikan jalan terbaik dari masalah ini gitu. Kalau kalian misalnya notice nih ya, pesugihan yang dilakukan sama bapaknya ini punya pola yang sama gitu. Yaitu si iblis ini selalu minta tumbal di setiap 10 tahun sekali gitu. Betul atau tidak? Ibunya meninggal di tahun 2002 ya kan? Dan kakaknya meninggal di tahun 2012. Apakah itu berarti di tahun 2002 gantian Nadia yang menjadi tumbal? Hanya Allah yang tahu. Dan kisah ini benar-benar diangkat dari kisah nyata. Semoga nih Allah selalu melindungi kita dari segala macam tipu daya setan dan iblis ya kan, gengs. Apapun dan bagaimanapun, jangan sampai kita tuh terjerumus karena benar-benar merugikan gitu kan. Oke, sekian dulu videoku. Buat kalian yang suka, tolong like dan jangan lupa subscribe, and see you in the next video. Bye.